Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Kusta atau leprosi dalam bahasa orang Israel di zaman itu namanya, kalau saya spell yang pronounce yang benar ini, Saraat. Itu dikatakan bahwa itu adalah terjemahan yang tidak tepat atau salah. Kusta itu yang kita tahu adalah penyakit Hansen's disease. Itu memang mirip penyakit kulit dengan segala yang dikatakan di kitab Musa. Tadi kita dengar kitab Pengamat, ya. Ada sekitar 100 ayat yang dikatakan tentang kusta itu. Tapi kusta di zaman Tuhan Yesus itu adalah sebuah simbol lambang daripada hukuman Tuhan, kutukan Tuhan atas dosa manusia, lain dengan penyakit kusta yang kita tahu. Saraat itu adalah kutukan Tuhan, di mana manusia itu dia kulitnya dan tubuhnya, seluruh tubuhnya itu dari yang diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan yang begitu indah dan begitu mulia, sehingga menjadi begitu disfigurnya manusia itu yang terlihat dari kulit dan tubuhnya itu. Kalau kita hanya melihat hari ini bagaimana Tuhan Maha Penyembuh dan menyembuhkan penyakit kita, itu kita hanya lihat di bagian kulitnya saja, baru kita lihat hanya kulitnya saja. Tetapi kita bisa melihat dari ayat-ayat cerita ini, kita bisa gali lebih dalam sampai sedalam-dalamnya itu apa yang Tuhan Yesus lakukan hari ini, sehingga sang kusta itu yang datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, kalau engkau mau aku sembuh, kalau engkau mau aku tahir, engkau bisa melakukannya. Lalu Tuhan Yesus bilang, aku mau. Kita lihat kusta, apakah benar Tuhan itu kerjanya hanya menghukum manusia saja yang berdosa? Apakah Tuhan itu maha penghukum, maha penegak keadilan, sehingga kita yang tidak luput dari dosa, kita yang semua ada dosa asal itu, yang juga tidak luput dari hukuman Tuhan, tidak luput dari kusta kita ini. Yang hari ini kita dengar Tuhan katakan, saya mau, dan seketika, bukan pelan-pelan, tapi seketika dia langsung sembuh. Percayakah kita akan Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu dan bisa seketika menyembuhkan kusta? Kusta tadi sebuah simbol dosa, sindromnya dosa. Pelan-pelan sindrom dosa itu mulai kelihatan, mulai hancur, itu diasosiasikan dengan kematian. Jadi kusta itu zaman dulu adalah hidup dalam kematian, karena buah dosa adalah mati, berarti yang berdosa itu hidup dalam kematian. Living death dikatakan seperti itu. Degenerasi dari manusia yang begitu tinggi martabatnya sesuai dengan martabat Tuhan, tapi degenerasi sampai disfigur, tidak lagi terlihat tampak. Rambutnya, kalau kita paling sayang rambut kita sisir, saya juga baru potong rambut supaya ganteng dan lain sebagainya, tapi bahkan di hukum Musa saja dikatakan rambutnya tidak boleh, harus berantakan, cabik-cabik dari atas rambut sampai ke ujung kaki, itu harus berantakan, tidak lagi ada bentuk lagi. Dosa terlihat dari mata kita, belum lagi yang tidak terlihat. Dosa
leprosi ini, kusta di dalam hati kita ini. Kalau kita lihat ya, di berbagai macam ayat ya, di 2 Raja-Raja kita dengar tentang kusta ya, di Chronicle dan di kitab-kitab angka semua mengatakan bahwa kusta itu adalah kurang lebih hukuman Tuhan. 100 ayat yang di situ dikatakan seperti itu. Lalu kita lihat cerita bagaimana ya, Gehasi itu dia itu korup sebagai penguasa pemerintah, dia korup ya, sehingga dikatakan Nabi Elisha waktu itu mengatakan kusta yang ada di Namaan itu akan jatuh dikutuk oleh Nabi Elisha. Kelihatan memang jelas bahwa itu adalah kutukan ya, sehingga dia Gehasi itu dikutuk karena dia korup sebagai seorang pemimpin politik ya. Kita sekarang sedang berbicara di Indonesia ini tentang bagaimana ya, kusta politik ini bisa menggerogoti bangsa kita, karena kusta itu paling gampang menular. Mereka begitu diasingkannya para penderita kusta ini karena begitu gampang menular ya, kusta politik ini. Yang Gehasi dihukum oleh Elisha itu sakit kusta, habis. Tapi kita juga bisa melihat ya, dia yang begitu korup dan kena kusta sama dengan juga Ayub yang tidak ada salahnya ya, tidak ada salah di mata Tuhan, tapi juga kena kutukan kusta juga. Dia akan hancur begitu Ayub, sehingga sampai dia begitu begitu pedihnya penderitaannya, dia lebih baik saya tidak dilahirkan di dunia. Begitu pedihnya karena begitu dikucilkannya dia, begitu diasingkannya dia ya, begitu stigma kusta itu begitu parah, sehingga lebih baik saya tidak lahir hidup. Ayub tidak bersalah, Gehasi parah salahnya. Di mana kita? Di mana kalau kita bisa melihat, mungkin kita hanya lihat proyeksi saja para pemimpin dan calon pemimpin Indonesia ini seberapa besar nih kustanya dan seberapa besar. Kita salah kalau kita hanya menilai itu saja, karena kita harus kembali lagi kepada diri kita sendiri. Yang paling parah itu kalau kita tidak sadar akan kusta kita dalam hati dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan, malah kita yang menjadi orang yang mengucilkan orang lain. Wah, dia ini pendosa berat, pendosa politik berat dan lain sebagainya, pendosa ini dan lain sebagainya. Ya, kita bisa melihat kusta-kusta itu ya, di dalam masyarakat kita dan di dalam diri kita sendiri ya. Kita bisa melihat banyak contoh-contoh ya, pahlawan-pahlawan kusta yang luar biasa itu. Contoh Damien Molokai ya, di Hawaii, di mana saat itu banyak orang dikumpulkan di satu pulau Molokai itu karena kusta, tidak ada yang mau melayani ya. Dia seorang pastor yang tidak pandai ya. Bahkan dinamai seorang pastor yang kotor ya kan? Tapi hanya dia saja yang mau pergi melayani orang-orang yang sakit kusta di situ. Dia seorang pekerja keras, petani yang keras, mirip-mirip Patra Ishak begitu ya. Dia pergi melayani, tapi dia sampai juga akhirnya mati karena kusta itu. Mungkin melambangkan juga kita manusia yang tidak luput dari kusta dosa. Kalau Tuhan Yesus tidak ada kustanya, tapi kita manusia mungkin juga seperti Damian, juga orang yang berdosa, sehingga kita pun akan mati juga dalam kekustaan dan dosa kita. Tidak ada yang luput, tidak ada orang yang selamat dari kematian. Pasti semua mati, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau lihat itu kusta, ya, kusta kita di hati, kita bisa lihat bagaimana apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Pertama, kita dengar bahwa dia tergerak hatinya, lalu dia mengulurkan tangannya dan menyembuhkan sang kusta seketika. Ya. Jadi
Jadi lawannya kusta itu adalah hati yang tidak tergerak lagi, hati yang beku, hati yang sudah tidak bisa merasa lagi. Tidak ada lagi rasa kasihan kepada orang lain, bahkan tidak ada lagi rasa kasihan mungkin kepada diri sendiri. Nah, itu lawannya kusta. Jadi kalau kusta itu adalah kusta hati yang parah, hati yang beku, hati yang sudah cepat menghakimi, lawannya adalah hati yang bermurah hati. Kalau kita mau menjadi misionaris cinta kasih Allah, lebih baik kita menjadi misionaris belas kasihan Allah. Missionaries of God's love, lebih baik menjadi missionaries of God's mercy. Makanya Tuhan bilang terakhir dia muncul itu sebagai Tuhan Allah yang berbelas kasih, merciful God. Ini kapel kerahiman ilahi itu adalah figur Tuhan yang paling sempurna, hatinya yang penuh dengan belas kasihan dan penuh dan mudah sekali tergerak, bukan Tuhan yang maha penghukum. Seperti juga kalau kita kena kusta, apa yang terjadi kalau kita kena kusta? Kulit mulai hancur dan mulai tidak bisa rasa lagi, sudah tidak ada rasa lagi. Bahkan Santo Damian itu dia tahu saat dia kena kusta itu saat dia air panas itu dia taruh kakinya, lalu dia sudah tidak bisa rasa lagi. Dia sadar bahwa saya pun setelah 15 tahun, berapa tahun dia melayani saya tahu lupa, tapi dia sudah tidak bisa merasa lagi. Sama dengan kita bisa tahu bahwa kalau kusta sudah semakin parah di hati kita, itu saat kita sudah tidak bisa rasa lagi. Kita tidak bisa rasa kasihan kepada orang lain. Lama-lama pun kita tidak lagi kasihan kepada diri kita sendiri, sehingga bahkan banyak orang yang bunuh diri karena hatinya sudah beku, penuh dengan kecewaan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, sehingga sudah tidak bisa merasa kasihan lagi kepada orang lain. Makanya Tuhan Yesus di situ terlihat bahwa dia tergerak hatinya, bukan lagi melalui rasional, melalui pikiran, ini orang ini tidak pantas, memang dia berdosa, keluarganya juga pendosa, sudahlah, parah sudah. Tidak, justru lawannya itu adalah hati yang bukan beku, bukan sudah tumpul lagi, tapi hati yang sensitif, yang tergerak oleh belas kasihan. Sehingga aksi belas kasihannya itu bukan saja dia tergerak hatinya, tapi hatinya menggerakkan juga tangannya, sehingga dia juga mau kotor, menyentuh itu kekustaan orang itu. Kalau kita benar-benar tergerak hati kita oleh belas kasihan seperti Tuhan Yesus contohkan kepada kita, kita juga mau turun dan menyentuh kekustaan daripada orang yang kita berikan belas kasih. Mengapa kita menjadi seorang misionaris cinta kasih Allah? Karena kita tidak bisa hanya tinggal diam saja. Kita kasihan, kita mendoakan orang lain, tapi kita turun di kekustaan saudara-saudara kita yang banyak itu kusta iri hati, kusta media sosial, kusta mata kita, kusta seksual, kusta segala macam. Sehingga saat kita turun pun, kalau Tuhan Yesus yang begitu murni, dia tidak kena dampak. Tapi mungkin kita pun yang turun, kita seperti Santo Damian pun, kita juga sedikit banyak kena kusta saudara-saudari kita. Resiko. Tapi kita tidak turun pun, kita lebih kusta lagi karena hati kita sudah jadi beku. Tidak ada lagi rasa. Tidak lagi pusing amat kamu berdosa atau tidak, yang penting saya dipelihara aman-aman, saya berdoa kepada Tuhan. Sudah. Tidak bisa kita seperti itu. Kita harus seperti Tuhan Yesus, tergerak hatinya, kita turun, walaupun dengan segala kekurangan kelemahan kita, pasti kita juga terinfeksi oleh kusta itu, tapi kita bisa mengharapkan dan datang kepada Tuhan seperti
sang kusta itu datang kepada Tuhan Yesus, katakan, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Setiap hari kita datang Ekaristi, kita bisa mengatakan seperti itu. Ya, kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa mentahirkan aku. Saat kita bersentuh dengan Ekaristi, sang Kristus sendiri, bukan dia menjadi kusta karena kita, tapi kita menjadi sembuh karena dia. Dengan iman, ya Tuhan, saat ini pun engkau sembuhkan saya, dan saya tahir, hati saya menjadi tahir, murni seperti hati engkau. Itu yang kita bisa imani. Karena saat kita pergi, pasti kita juga terjangkit oleh kusta-kusta di hati kita. Benar tidak? Jadi kita bisa seperti tadi, sing kusta itu mengatakan, dia meminta tolong, dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus, dia minta tolong, ya, jadikan aku tahir, jadikan aku baru. Ya, kita mau mengimani seperti sang kusta itu, kita tidak mau hati kita beku, tapi kita mau hati kita cair seperti Tuhan Yesus yang tergerak, sehingga kita bisa juga mengulurkan tangan dengan segala resiko, ya, kekustaan itu. Tapi kita percaya bahwa kita selalu bisa kembali ke Tuhan Yesus, dan dia bisa dengan seketika mentahirkan kita kembali. Itulah menurut saya, ya, sebuah moto seorang missionaries cinta kasih Allah, missionaries of God's love, missionaries of God's mercy. Ini ada sebuah lagu, ya, judulnya Tuhan Tolong. Nah, saya akan menyanyikan lagu ini sebagai renungan. Masalah dan perkaraku, yang tak mampu ku ubah, ku serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, aku mohon, ubahlah hidupku menjadi yang baru. Tuhan tolong, aku mohon, ubahlah hatiku menjadi baru. Ku mau mencintaimu, namun sering ku jatuh.